Shalom semuanya, sudah siap puji Tuhan, amin. Kembali kita untuk beribadah bersama kita. Mari semua angkat tangannya. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan sama-sama. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Katakan sama-sama. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu sempurna bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua sama-sama. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Oke, sebentar kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah karena Tuhan menolong. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, kami percaya Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tak akan menyerah Tuhan dalam hidup Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kita akan masuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman generasi muda yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat kami mengerti. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul The Influence, yaitu pengaruh. 1 Timotius 4 ayat 12 menuliskan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, engkau masih muda, tapi jangan biarkan seorang pun memperlakukanmu seolah-olah engkau tidak penting. Jadilah contoh kepada orang-orang percaya, bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkan kepada mereka dengan cara bicaramu, gaya hidupmu, dengan kasihmu, dengan imanmu, dan dengan hidupmu yang murni. Tidak seorang pun kita yang mau dianggap tidak penting. Tidak seorang pun yang mau disepelekan dalam hidup ini.
Pesan Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, yang pertama, orang muda itu sering diabaikan atau dianggap tidak penting. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang percaya terlebih dahulu. Itu juga tidak kalah pentingnya buat kita. Yang ketiga, teladan itu secara batin dan secara fisik. Jadi kita dapat dicontoh karena perbuatan baik kita, bukan hanya penampilan fisik yang kelihatannya baik saja, yang kelihatannya bagus begitu saja. Pertanyaannya, kenapa orang muda sering dianggap tidak penting atau sering diabaikan? Yang pertama, karena orang muda hidup suka-suka hatinya. Yang kedua, orang muda hidup di dalam kebodohan. Ketiga, hidup di dalam egois. Keempat, kita hidup oleh hawa nafsu. Dan yang kelima, orang muda itu sulit untuk mengendalikan diri. Mungkin 5 hal inilah yang membuat kita sebagai orang muda sering tidak dianggap tidak penting. Sekarang kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, perkataan kita itu dapat membawa orang mendekat atau menjauh dari Tuhan. Perkataan adalah contoh perbuatan teladan kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Matius 12 ayat 36 menuliskannya kepada kita, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Betapa pentingnya perkataan kita itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Karena ternyata kebaikan kita pertama kali itu dinilai oleh orang-orang sekitar kita lewat apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Dan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, satu kali nanti teman-teman itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Pengadilan Tuhan, tata Tuhan. Hati-hatilah dengan perkataan kita, dengan mulut kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan. Yang kedua, perbuatan kita adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Bukan nanti ketika kita ada di sorga, tapi kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita ada di dalam dunia. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Perbuatan yang dapat ditiru oleh orang banyak. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, "Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Matius 5 ayat 16, "Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi setiap kita itu dihadirkan, diperlengkapi untuk berbuat baik. Bukan untuk perbuatan baik menurut kita, tapi perbuatan baik seperti yang Allah mau. Karena saya dan teman-teman adalah kepunyaan Allah. Dan ingat baik-baik, kita pun dikatakan perbuatan baik kita itu seperti cahaya yang bisa menyingkirkan kegelapan. Sekecil apapun perbuatan baik kita, kita menampilkan cahaya surga. Sekecil apapun perbuatan baik kita, walaupun tidak dianggap oleh manusia, tapi Tuhan memandang itu berharga, itu mulia. Jadi hasilkanlah perbuatan baik dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Amin. Yang ketiga, kasih itu adalah kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita pun jadi contoh teladan di dalam perbuatan kasih atau di dalam kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 menuliskan kepada kita, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Perintah-perintah baru yaitu perintah di mana kita harus mengasihi siapapun orangnya. Dulu kita mungkin menggunakan perintah lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang artinya kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita bisa lebih jahat lagi kepada orang lain. Tapi perintah baru ini mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sekalipun itu musuh kita. Supaya apa teman-teman? Supaya orang bisa melihat ternyata perbuatan kasih kita itu mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Mau ke saudara, mau ke teman-teman mengasihi apa adanya. Amin. Yang keempat,
Kesetiaan teruji pada hal-hal yang kecil atau sepele. Teladan kita dilihat dari kesetiaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman, kalau engkau mengharapkan perkara besar, engkau mau upgrade, engkau mau naik level, engkau dan saya harus ada terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil. Tidak semua orang suka melakukan hal yang kecil, karena hal yang kecil dianggap remeh, hal yang kecil tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi buat Tuhan, hal yang kecil mempunyai nilai yang sangat besar. Daud sebagai seorang gembala ternak. Siapa Daud? Tidak diperhitungkan pada waktu itu. Tapi Daud begitu setia dengan tugasnya. Perkara yang kecil ini dia kerjakan dengan bertanggung jawab. Teman-teman, lihat akhirnya Daud dipercayakan oleh Allah untuk menghadapi perkara yang besar. Goliat tantangannya dan Goliat ditaklukkannya bukan karena Daud, tapi karena ada Tuhan dalam hidup Daud. Daud menghargai perkara-perkara kecil. Amin. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, kesucian dapat membawa kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadilah teladan di dalam kesucian, di dalam kekudusan, karena kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari-hari ini bicara tentang kekudusan di tengah-tengah orang muda, ini mungkin buat beberapa kita menganggap ini sepertinya ketinggalan zaman. Tapi buat Tuhan, kekudusan itu penting. Untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, butuh pengorbanan. Saya dan teman-teman pasti bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan kalau engkau hidup di dalam kekudusan bersama Tuhan. Dan ayat terakhir kita, Titus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian juga anjurkanlah kepada para pemuda supaya berkelakuan baik dan hidup dengan penuh kesungguhan. Dan engkau sendiri harus menjadi teladan bagi mereka dalam segala perbuatan baik. Hendaklah segala sesuatu yang kau lakukan mencerminkan kasih-Mu akan kebenaran dan menyatakan bahwa engkau bersungguh-sungguh dalam hal itu. Teman-teman, engkau dan saya sebagai orang-orang mudanya Tuhan dipanggil untuk menjadi teladan. Supaya apa? Teladan kita dilihat dari perbuatan baik kita. 5 hal tadi yang kita sudah pelajari bersama-sama, jadilah teladan. Kenapa? Karena orang bisa melihat teladan kita dari yang kelihatan, bukan dari yang tidak kelihatan. Saya percaya teman-teman diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya kami semua dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami minta Roh Kudus menuntun kami. Supaya dalam masa muda kami ini, kami dapat menjadi contoh dimanapun kami berada, menjadi teladan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Berkati orang-orang mudamu ini Tuhan, pakai mereka mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.